Selamat sejahtera buat kalian semuanya. Oke, hari ini Miss Nat akan membagikan kepada kalian tentang karir planning yang mungkin selama ini beberapa teman kalian sudah mendapatkan konseling dengan saya. Namun ada beberapa teman yang tidak mendapatkan, nggak perlu khawatir karena Miss Nat akan tetap memberikan informasi-informasi seperti ini di media seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kalian masih bingung, Miss akan memberikan sebuah link yang menolong kalian untuk bisa cerita ke saya dan Miss akan menjawabnya. Oke, hal yang paling penting adalah kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan karir yang sesuai dengan kalian. Oke, mungkin beberapa teman tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Beberapa kan dari kalian akan naik ke kelas 12. Nah, di dalam kelas 12 ini mau tidak mau kalian wajib untuk memilih jurusan. Tapi beberapa mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Saya akan memberikan tips-tips kepada kalian. Miss Nat akan memberikan tipsnya apa yang perlu dilakukan selama tahapan career planning ini. Tahapan untuk mencari jurusan dan kuliah seperti apa. Oke ya. Jadi nggak perlu khawatir sama sekali. Kita dari pihak BK juga akan memfasilitasi kalian untuk selalu bertanya tentang jurusan-jurusan kalian ya. Mungkin sama ini kok tidak pernah ada. Oke, mumpung sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk cerita ke kalian, untuk berinteraksi dengan kalian, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin dan nanti pada minggu-minggu selanjutnya, di minggu-minggu ini ya kalian akan mendapatkan beberapa informasi tambahan dari kampus-kampus. Jadi tolong diikuti semua sesi yang ada yang diberikan dari Gloria kepada kalian. Oke ya. Tahapan pertama di dalam perencanaan karir yang sesuai dengan potensi kamu ini apa aja sih yang perlu dilakukan? Oke ya, kita belajar di sana. Oke. Hal yang paling penting adalah kalian harus mengetahui kemampuan diri kalian. Kalian harus sadar siapa diri kalian, potensi kalian. Oke. Setelah kalian tahu, kita akan masuk pada tahapan eksplorasi karir. Nah, kenapa penting mengeksplorasi karir? Kalian harus tahu banyak pengetahuan tentang karir. Nah, nanti next dari sesi ini, di video ini akan ada video lanjutan tentang eksplorasi karir itu seperti apa. Jadi nanti Miss akan memberikan beberapa karir-karir yang kalian nggak tahu, mungkin jurusan apa akan ada di sana. Sebuah media informatif buat kalian semuanya, oke ya. Nanti setelah selesai di eksplorasi karir, kalau kalian sudah tahu kalian mau masuk jurusan apa, seperti apa ke depan, tantangannya seperti apa, lalu kita akan masuk pada tahapan terakhir. Tahapan terakhirnya itu apa? Action. Action itu berbicara tentang kemampuan mengambil keputusan dan itu adalah tahapan terakhir di dalam karir planning. Jadi jangan sampai kalian sudah ngambil keputusan tetapi kalian nggak tahu tentang diri kalian. Kalian nggak tahu jurusan kalian seperti apa. Kalian nggak tahu karir kalian ke depan kayak apa. Nggak punya bayangan sama sekali. Itu seperti kalian memanah tapi nggak tahu sasarannya di mana. Oke ya. Setelah itu semuanya baru kita bisa ngambil keputusan. Kalau kalian tahu semua itu. Jadi udah tahu dirinya, tahu jurusannya seperti apa, tahu karirnya seperti apa, baru pengambilan keputusan. Oke ya. Oke. Untuk supaya lebih cepat, Miss akan bahas secara ringkas tahapan-tahapan ini. Jadi supaya kita lebih cepat saja ya. Jadi kita masuk aja. Kita sekarang tahapan self-assessment itu bicara tentang apa? Bicara tentang interestmu, kepribadianmu atau personalitimu, lalu skill strengthmu, kemampuanmu dan kelebihan kamu, lalu ada work value-mu, nilai kamu di dalam pekerjaan, dan lifestyle-mu. Lifestyle, oke ya? Lifestyle, jangan lupa. Yang terakhir ada lifestyle. Lifestyle itu berbicara bagaimana gaya kehidupan kamu. Nanti kamu ngambil gaya kerja kamu di mana, gitu, oke ya? Selanjutnya, interest-nya. Interest itu ada 3 hal. Interest pertama adalah interest di dalam pelajaran. Interest pelajaran itu apa? Interest kamu suka pelajaran apa sih? Lalu setelah itu ada interest dalam hobi.
Lalu terakhir ada interest di dalam pekerjaan. Oke, misalkan ceritakan interest yang di dalam pelajaran. Interest pelajaran itu sangat berhubungan erat nanti di dalam pengambilan karir. Ketika kamu tahu kamu suka pelajaran apa dan kamu menguasai pelajaran tersebut, itu akan memudahkan kamu untuk mengambil jurusan kamu. Contoh, kalau kamu suka fisika, memungkinkan kamu untuk mengambil jurusan-jurusan yang berhubungan dengan teknik. Kalau kamu suka biologi, memungkinkan kamu mengambil jurusan yang berhubungan dengan kesehatan atau mengambil jurusan dalam bidang biologi, lingkungan, banyak hal di dalam biologi sendiri. Bisa ngambil psikologi juga. Oke. Nanti kalau matematika seperti apa? Matematika juga sama. Mungkin bisa di IT, di ekonomi, banyak hal di dalam pelajaran tersebut ketika kita bisa membreakdownnya, kira-kira profesi apa. Nah, mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah saya ajarkan untuk caranya mengetahui pelajaran apa yang cocok dengan bidang apa ya. Oke, nah itu sangat penting sekali. Jangan berpikir bahwa pelajaran satu tidak penting, pelajaran satunya penting. Tidak ada yang seperti itu. Ketika kalian tahu bahwa ke depan kalian mau jurusan apa, kalian akan tahu bahwa pelajaran itu sangat penting buat kalian. Jangan merasa karena kalian nggak suka pelajarannya, oke, saya tak ngambil bidang lain. Kamu sudah menghentikan potensi kamu. Mungkin aja kamu bisa di dalam bidang tersebut, tetapi karena kamu sudah melakukan blocking mental, membuat kotak mental kamu, akhirnya kamu nggak sadar dengan potensi kamu. Oke, seandainya kamu nggak suka sudah masuk jurusan IPA, ternyata kamu nggak suka di bidang IPA, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah saat ini adalah kamu tetap mengusahakan apa yang sekarang kamu lakukan. Kamu perlu belajar untuk responsibility dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Jangan kamu tinggal. Karena kamu mentang-mentang kamu mau masuk jurusan desainer, oh desainer itu nggak ada jurusan ini kok, nggak ada pelajaran matematika, nggak ada pelajaran biologinya, nggak ada pelajaran fisikanya. Jadi saya tinggal aja semuanya. Saya angkat tangan semuanya. Tidak seperti itu. Oke ya, tetap belajar untuk menyelesaikan semuanya. Karena kamu nggak akan tahu di mana potensi kamu. Lakukan semuanya, kembangkan semuanya. Ada beberapa anak kemarin melakukan kesalahan-kesalahan ketika konseling dengan Miss Nat adalah ketika dia menyadari ketika masuk jurusan di pengambilan keputusannya, mengambil contoh ya, mengambil akuntansi. Dia nggak suka matematika. Aku nggak suka matematika, Miss. Aku sudah menyerah. Ternyata kamu di akuntansi itu ada matematika. Mau nggak mau kamu harus belajar, gitu loh. Karena kamu nggak suka satu bidang, terus kamu akhirnya menghindari, ya nggak bisa seperti itu. Belajarlah untuk mencintai pelajarannya. Ada beberapa orang akhirnya denial dengan pelajarannya, menghindari pelajarannya. Kenapa? Karena ya mungkin nggak suka pelajarannya, mungkin ngerasa nggak penting. Nah, itu yang perlu diubah, sifat-sifat seperti itu. Oke ya, bukan berarti kita memahami bahwa kamu harus bisa semuanya, tidak seperti itu. Kamu perlu bisa di bidang potensi-potensi kamu, tetapi kamu juga perlu memahami kemampuan yang lain. Jangan menutup dirimu dengan kemampuan yang lainnya. Oke ya, itu yang paling penting. Dan jangan ditinggalkan semuanya, terus nilaimu merah semuanya. Kenapa? Kalau kamu nilaimu merah, efeknya kemana? Efeknya ketika kamu nanti ngambil beasiswa susah. Kamu ngambil beasiswa apapun akan ketolak. Kalau nilaimu merah-merah semuanya. Mengambil beasiswa rata-rata 8. Itu wajib. Jadi tolong diusahakan supaya kamu mendapatkan nilai yang baik. Kembangkan, maksimalkan semua potensi kamu. Kita tahu. Dan kita nggak menarget bisa ke semuanya. Tidak seperti itu. Tapi kembangkan sesuai dengan potensi kamu. Dan lakukan yang terbaik dari apa yang ada. Lakukan itu semuanya dengan sebaik mungkin. Oke ya, itu yang pertama, interest pada subjek atau pelajarannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada interest dalam hobi. Apa aja interest di hobi itu? Hobimu apa? Kamu mungkin suka masak, kamu suka
menggambar, suka bermain komputer, bermain musik, itu hobi ya. Ada berbagai macam hobi. Tapi kadang-kadang tidak semua hobi itu bisa jadi pekerjaan. Kenapa? Nggak jadi pekerjaan. Karena kita tahu kadang-kadang hobi itu bisa berubah-ubah. Nah, kalau hobimu cenderung berubah-ubah, nggak konsisten, coba kamu pikirkan kalau ternyata kamu mau ngambil jurusan-jurusan seperti itu. Ternyata kamu nggak benar passion loh. Kalau kamu berubah-ubah nggak konsisten di dalamnya. Kenapa? Kalau kita katakan bahwa hobi itu bisa menjadi minat. Hobi itu bisa menjadi minat kalau kamu melakukannya secara konsisten. Kamu latihan terus-menerus. Kamu nggak berpindah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak seperti itu. Tetapi kamu lakukan dengan konsisten. Hobimu seperti apa? Lalu kenapa tidak dikatakan tidak diambil sebagai pekerjaan? Karena nggak berprospek. Ada beberapa hobi yang mungkin nggak berprospek gitu. Jadi coba pikirkan kalau kamu mau mengambil hobi itu sebagai pekerjaan, apakah hobi ini nanti berprospek atau tidak? Ya. Lalu ada hobi yang menjadikan itu sebagai relaksasi, hanya senang-senang aja, bukan untuk pekerjaan. Ya kalau kamu lagi seneng, lagi bad mood, kamu butuh membuat dirimu senang, terus kamu mengambil hobimu itu, terus kamu melakukan contoh, mungkin kamu bercocok tanam, ya karena kamu pengen senang-senang, atau masak, ya karena kamu pengen senang-senang aja gitu loh, bukan untuk sebuah mata pencaharian atau pekerjaan, bukan seperti itu. Oke ya. Jadi nggak semua hobi bisa jadi pekerjaan. Tapi bagaimana untuk hobi-hobi yang bisa jadi pekerjaan? Ada beberapa orang-orang yang bisa menjalankan itu, ya. Kenapa? Karena dia konsisten. Mulai dari awal dia tahu, mulai dari kecil dia tahu hobinya seperti apa. Kalau kamu nggak tahu hobimu, eksplorasi dirimu. Nah, caranya gimana supaya kita tahu hobi kita? Cari tahu dengan tes kepribadian kamu seperti apa. Paling nggak itu menolong kamu. Kamu bisa mengeksplorasi berdasarkan hal itu. Lalu kalau kamu pengen tahu, aku pengen bekerja sesuai dengan bidangku yang aku sukai atau hobiku. Oke, evaluasi. Kamu menonjol nggak dalam hobimu itu? Kalau kamu nggak menonjol, ya karena kamu hanya just one aja, bukan sesuatu yang isanya skill kamu atau bakat kamu. Coba pikirkan lagi untuk menjadikan hobi itu sebagai sebuah pekerjaan. Oke ya, cukup ya untuk di dalam hobi itu. Oke, kita masuk pada minat karir. Minat karir itu apa? Saya biasa mengatakan karir cluster. Karir cluster ini apa? Ada 16 karir. 16 karir, 16 bidang industri yang dimana kamu bisa masuk. Ada agriculture, ada pendidikan juga, ada informatika, IT, ada marketing, ada science, arsitektur, finance, hukum, perhotelan, human service, ini bidang-bidang pelayanan, lalu ada transportasi, distribusi sama logistik, lalu ada manufacturing, art, teknologi dan komunikasi, ini jadi satu, bisnis dan healthy science. Oke ya, bidang-bidang ini memiliki profesi-profesinya sendiri. Bukan berarti, oh kalau agriculture berarti jadi peternakan atau ya apa, bertanam. Tidak seperti itu. Agriculture nanti macamnya banyak pekerjaannya. Nggak harus bicara tentang peternakan aja, nggak seperti itu. Tapi jangan salah, peternakan, pertanian sekarang menjadi sebuah komoditi yang baik, bisnis yang baik untuk saat ini. Nah, ada beberapa pekerjaan yang lebih cenderungnya sekarang lagi tren. Contohnya bisnis. Bisnis ini lagi tren. Art ini lagi tren sekali. Hospitality lagi tren. Dan banyak teman-temanmu mengambil di bidang-bidang ini. Oke, coba pikirkan bidang-bidang yang dimana mungkin kamu itu memiliki potensi yang berbeda gitu loh. Jangan ngambil misalnya kalau teman-temanmu ikut yang art, kamu ikut art juga. Terus teman-temanmu ikut bisnis, kamu ikut bisnis juga. Hospitality ikut hospitality juga gitu. Akhirnya kan ada penumpukan di dalam profesi tersebut. Kalau penumpukan profesi tersebut, akhirnya daya misalnya kamu berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan juga susah gitu loh. Kayak kalau Miss aku nggak mau dapat pekerjaan, aku nggak mau cari pekerjaan, aku mau buat pekerjaan, mau bikin usaha. Oh nggak apa-apa, bagus gitu loh, bagus. Tapi ya bukan berarti saya kamu bisa ngambil bisnis saja. Nggak seperti itu juga. Sekarang kalau kamu ngambil bisnis pun, bisnis itu semua pelajaran itu bisa jadi bisnis. IT, kamu bisa usaha di bidang IT. Jadi pengusaha di bidang IT bisa.
Di bidang peternakan, pertanian bisa. Jadi arsitektur, pengusaha, bisa sipil, bisa. Semuanya bisa, bisnis itu. Oke ya, setelah itu kita akan bicara pada nih, Holland Test. Holland Test ini saya katakan gaya kerja kamu. Jadi gaya kamu seperti apa? Apa kamu tipikal orang yang realistik, investigatif, artistik? Artistik ini lebih ke arah seni, kreatif orangnya. Apa kamu suka menolong orang lain? Suka mengambil keputusan, enterprising, atau konvensional? Nah, ini kamu tipikal orang yang seperti apa? Oke ya, nanti next akan ada beberapa materi, video-video terkait dengan karir cluster sama Holland Test ini ya, supaya kalian paham kalian ini seperti apa. Oke. Lalu kita masuk pada bagian personality di skill assessment ini. Nah, kamu perlu tahu kepribadian kamu seperti apa. Kamu itu tipikal yang seperti apa. Kenapa perlu tahu? Supaya kamu tidak pernah mengalami konflik di dalam pekerjaanmu. Kamu tahu kelemahan kamu di dalam sifat, kekurangan kamu di sifatmu seperti apa. Itu akan menolong kamu ketika kamu bekerja nanti. Kamu tahu potensi kamu seperti apa. Oke ya. Jadi nanti tahu kamu itu bagus di bidang apa juga melalui kepribadian kamu. Nah, kepribadiannya digunakan di sini kalau kita menggunakan pakai apa anak-anak, kita pakai tes yang bernama MBTI. MBTI ini ada 16 kepribadian. Di setiap 16 kepribadian itu ada potensinya masing-masing. Jadi setiap orang punya kelebihan sama kekurangan. Ingat-ingat kelebihannya dari kamu. Untuk kekurangannya, lakukan pengembangan sedemikian rupa, latih dirimu, usahakan dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan kamu tahu kepribadianmu seperti apa. Lalu di situ akan ada jurusan-jurusan atau pekerjaan yang cocok dengan kamu. Oke ya. Nah, ini adalah kepribadiannya. Ada ISTJ, ISFJ, sampai ENTJ. Nah, di situ ada beberapa poin. Poin itu menunjukkan bahwa potensi kamu di bidang ini. Contoh, ENTJ itu bagus, strategic director. Jadi dia mampu mengambil keputusan, membuat strategi-strategi. Nah, beda dengan orang-orang visionary. Visionary ini apa? INTJ. Dia punya kemampuan untuk mengambil langkah ke depan. Visioner. Jadi tahu. Beda ya. Jadi strategi ini lebih ke arah tindakannya. Visioner itu kedepannya seperti apa, rencananya ke seperti apa. Nah, lalu beda dengan yang lainnya juga. Oke ya, cukup jelas ya. Oke, kita masuk pada bidang yang lainnya. Hal yang paling penting lagi selanjutnya adalah skill dan talent. Kamu perlu tahu talent kamu dalam bidang apa. Skill kamu di bidang apa. Nah, skill dan talent ini bicara tentang strength, kekuatan kamu. Nah, skill dan talent ini waktu kita kelas 10 di Gloria ada namanya tes bernama multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu bicara tentang bakat kamu seperti apa, bakatmu di mana. Nah, kamu perlu asah bakat kamu supaya sesuai dan akhirnya kamu bisa mahir. Nah, bedanya apa? Bakat sama skill, Miss. Bedanya adalah kalau bakat itu bicara pada kemampuan alami, sedangkan skill itu kemampuan di mana kamu belajar. Skill itu bicara terus-menerus, pembelajar terus-terusan. Ini akan bicara tentang itu. Bakat tanpa diasah, itu sama saja kamu membuang mutiara berada di lumpur. Kamu nggak asah bakatmu. Tapi kalau kamu tahu dan kamu latihan terus-menerus, itu sama dengan seperti kamu meruncingkan apa? Meruncingkan pensilmu, itu tajam. Jadi kamu perlu melakukan itu. Akhirnya apa? Akhirnya akan terasa. Ada beberapa orang mengatakan bahwa, oh aku punya bakat di dalam bidang menggambar. Tetapi kamu nggak pernah asah kemampuan kamu dalam menggambarmu, ya sama saja. Gitu ya. Jadi kamu perlu asah setiap hari. Kembangkan kemampuanmu itu dengan cara berlatih dalam bidang ini. Kekuatan itu dimiliki dari apa?
potensi yang kamu miliki ditambah dengan latihan. Oke ya, kekuatan dimiliki dari potensi ditambah dengan latihan. Akhirnya akan terjadi sebuah skill. Ya, skill yang akan diasah terus-menerus, akhirnya jadi excellent, mahir kamu di dalam bidang itu. Oke, kita masuk selanjutnya. Tahapannya adalah yang terakhir di skill assessment itu ada value. Value itu bicara apa? Value itu bicara nilai kamu di dalam pekerjaanmu. Jadi ada 3 hal yang kita nilai kemarin. Itu ada hal yang terpenting di pekerjaan, lalu ada hal yang kamu harapkan di pekerjaan, lalu yang ketiga ada tujuan hidup. Jadi kenapa orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya itu sering mengalami ganti-ganti pekerjaan. Kenapa? Karena ya value-nya itu. Value-nya nggak cocok. Jadi kenapa kita harus tahu? Karena setiap budaya kerja, organisasi itu punya value yang berbeda. Jadi setiap perusahaan itu punya value-value yang berbeda. Dan kamu harus menyamakan value-nya dengan perusahaan. Supaya apa? Supaya nggak bentrok. Kalau contoh kamu suka berpetualang, kamu suka jalan-jalan, tetapi kamu bekerja, pekerjaannya itu pekerjaan yang berada di balik meja. Kan nggak cocok, akhirnya bentrok, jadi kamu nggak nyaman. Itu yang membuat kamu jadi burnout. Jadi ada istilah burnout di dalam mental healthy itu, ada burnout, ada stres, ada depresi nanti. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak tahu hal yang terpenting di dalam pekerjaan yang dia inginkan itu seperti apa. Harapannya seperti apa. Nah, dalam hal terpenting di pekerjaan itu, value ini didasarkan pada hal-hal yang perlu. Jadi kalau kamu nggak dapat di sana, kamu akan nggak nyaman. Itu akan jadi konflik. Oke ya. Lalu yang kedua adalah harapan kamu. Nah, kamu harus tahu harapan kamu di pekerjaan seperti apa. Kalau kamu nggak dapat, jangan-jangan kamu nanti high ekspektasi terlalu tinggi, akhirnya jadi kamu nggak nyaman lagi. Paling enak memang kita tahu perusahaan itu seperti apa. Kalau kita bekerja ya di perusahaan, kita tahu perusahaan itu seperti apa. Jadi kita ya nggak terlalu ekspektasi tinggi. Tapi kalau kita pengen bekerja di tempat yang bagus ya nggak apa-apa. Kita punya harapan yang tinggi. Oh, kamu dengar perusahaannya bisa mempekerjakan, gajinya tinggi, ataupun mungkin kamu udah bisa melanjutkan pendidikan atau seperti apa. Memang ada yang seperti itu ya nggak apa-apa. Nah, sesuai dengan harapanmu nggak? Cocok nggak? Ya nggak apa-apa, lanjutkan gitu. Kamu bisa bekerja di sana gitu ya. Lalu ada personal value, tujuan hidup. Nah, tujuan hidupmu seperti apa? Kamu bekerja untuk siapa? Ada orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, ada yang bekerja untuk keluarganya, supaya dia dekat dengan keluarganya, ada yang bekerja untuk bisa menikmati hidupnya. Kamu pekerjaanmu seperti apa? Nah, ini penting sekali supaya apa? Sudah ada arah, ada kompas. Jadi ketika dia mengalami sesuatu yang nggak nyaman, dia mengingat hal itu. Itu sebagai sebuah dasar. Bangunan itu kayak pondasinya gitu. Oke ya. Jadi kenapa kita harus tahu value? Dan ini yang sering kali lupa. Akhirnya kenapa banyak permasalahan-permasalahan, orang keluar masuk, ada turnover tinggi. Selama ini Miss Natalia tahu jadi HRD, banyak sekali orang yang nggak nyaman dengan pekerjaannya, keluar masuk seperti itu. Yaitu yang akhirnya menyebabkan orang jadi nggak bisa tahu potensi dia seperti apa, mencari tahu aku di mana, aku ngapain, hingga sudah tua pun tanya tujuan hidupku ngapain, loh selama ini ngapain. Apa yang sudah dilakukan sama ini? Berarti dia tidak mengenal dirinya. Itu kesalahan fatalnya. Akhirnya kenapa? Dia nggak bisa mengambil tindakan. Tindakannya akhirnya berubah terus-terusan. Salah. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di dalam, saya harus katakan ini tahapan kedua. Kalau kalian udah paham di self-assessment, kalian sudah tahu self-assessment kalian seperti apa, kalian kayak apa, kemampuan kalian seperti apa, kalian bisa masuk tahapan eksplorasi karir. Ini tahapan juga yang terpenting sebelum kalian masuk pada tahapan action ya. Tahapan kedua ini bicara tentang kamu mengetahui pemahaman kamu terhadap karir seperti apa. Apa aja di dalam tahapan ini? Tahapannya ada interview, informasi interview, lalu ada job search ini ya. Lalu ada yang ketiga ada workshop and conference,
Lalu yang terakhir ada internship sama volunteering. Oke ya. Apa aja yang perlu dilakukan di situ? Oke. Informational interview. Nah, ini bertujuan supaya kita tahu pekerjaannya seperti apa. Apa yang perlu dilakukan? Jadi kalau kamu mau ngambil jurusan seperti apa ya? Mau ngambil jurusan di bidang contohnya mungkin komputer. Komputer kan macamnya banyak. Mau ngambil yang lebih spesifik lagi sistem informasi manajemen. Nah, kamu tanya orang-orang yang bekerja di sana. Seperti apa pekerjaannya ke depan? Kemampuannya apa aja yang dibutuhkan? Lalu mata kuliahnya seperti apa? Nah, kamu perlu tanya itu gitu loh. Jadi, jangan sampai kamu masuk jurusan yang kamu nggak tahu sama sekali. Asal kata, oh menurut orang ini seperti ini, oh menurut orang itu seperti ini. Nggak seperti itu. Kamu perlu cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri seperti apa jurusannya. Makanya kalau kita kemarin itu ada Education Expo ya. Education Expo itu paling nggak menolong kamu untuk bertanya, kamu itu nanti kuliah seperti apa? Jurusannya seperti apa? Kampusnya seperti apa? Kamu bisa tanya ke sana, ke kampusnya. Makanya nanti dalam 1 minggu ke depan itu kita akan ada sebuah seminar dari kampus-kampus yang akan menolong kalian untuk mencari tahu, oh fakultas ini tuh jurusannya kayak ini, mata kuliahnya seperti ini. Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Oke, nanti di sana tolong bertanyalah seputar fakultas itu, jurusannya seperti apa, beasiswanya seperti apa, apapun itu. Kira-kira nanti saya dapat beasiswa seperti apa, jurusannya seperti apa. Apapun itu tanyakan di dalam seminar tersebut ya. Saya berharap semuanya ikut serta di dalam seminar itu. Oke, kalau kalian sudah tahu, jangan hanya sampai pada tahapan kalian bertanya pada pihak kampusnya saja. Kalian tolong untuk cari tahu yang bekerja secara profesional. Kalian mungkin punya teman-teman yang bekerja di dalam bidang yang sama yang pengen kalian tuju. Cari tahu seperti apa. Mungkin kalau kalian tertarik pada fashion design, kalian bisa tanya orang-orang yang bekerja di fashion design itu seperti apa. Mungkin ada orang-orang, fashion design cuma hanya sekedar gambar. Nggak seperti itu loh. Fashion design itu susah. Fashion design itu harus belajar banyak hal. Mulai dari bagaimana kamu menyiapkan pakaianmu, menggambarnya, sampai kamu makingnya juga harus tahu. Pembuatannya seperti apa harus tahu. Jenis kainnya seperti apa harus tahu. Jahitannya, model jahitannya pun harus tahu. Terus bagaimana memasarkannya pun juga harus tahu. Oke ya, cukup paham ya. Jadi kamu harus tahu banyak hal terkait dengan hal itu. Ataupun kalau kamu mau tertarik di bidang memasak mungkin. Memasak itu seperti apa? Apa ya? Nggak perlu belajar atau seperti apa? Mungkin kamu berpikir seperti itu. Ya bisa saja. Tapi kalau kamu pengen bekerja di bidang yang profesional, seperti seorang chef, mungkin chef Arnold, chef Juna, itu akan berbeda. Mau nggak mau kamu harus belajar dengan orang-orang yang seperti itu. Kamu harus tanya dengan mereka. Apa yang perlu dilakukan supaya menjadi seperti mereka? Oke ya, cukup ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, job resources. Job search resources. Jadi bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk kamu tahu kebutuhan pekerjaan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan di bidang tertentu itu sudah mulai menumpuk dan hilang. Jadi contohnya pekerjaan bidang administrasi. Administrasi itu sudah hilang. Kenapa? Administrasi ini sudah digantikan dengan apa? Dengan komputer. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu nggak pernah ada, sekarang ada. Contohnya apa? Pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan contoh, cyber security. Lalu ada namanya social media marketing manager. Itu banyak hal. Dan ada pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, kamu harus cari tahu pekerjaan itu nanti akan sampai seperti apa, prospeknya seperti apa. Kamu perlu tahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu pekerjaan ini masih ada atau tidak? Kamu mesti pantau sumber-sumber yang ada. Misalnya sumber-sumber yang
memberikan lowongan pekerjaan. Contoh, kamu bisa cari tahu di website pekerjaan. Website pekerjaan kayak JobDB, JobStreet, itu nanti akan ada jenis-jenis pekerjaan. Oke, kamu bisa lihat pekerjaan apa yang paling dibutuhkan di sana. Pekerjaannya seperti apa? Kebutuhannya banyak enggak permintaannya? Jangan kamu misalnya ngambil jurusannya, sudah masuk ke jurusan tersebut, ketika kamu bekerja, kamu mulai mau cari pekerjaan, pekerjaannya nggak ada. Kan ya useless kamu berkuliahan. 4 tahun kamu habiskan untuk kuliah, ternyata pekerjaannya nggak ada. Hilang. Terus ngapain? Oleh karena itu, Miss berharap kamu coba mulai cari tahu. Mulai cari tahu pekerjaan itu masih ada atau enggak. Lewat apa? Ya cari tahu di website pekerjaan. Kalau enggak ada di website pekerjaan, kamu bisa cari tahu melalui perusahaannya. Biasanya mereka kasih pekerjaan jenis apa. Oke ya, cukup ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke workshop and conference. Jadi apa workshop and conference itu? Workshop and conference itu bicara tentang pengembangan diri. Jadi itu bicara tentang pengembangan diri. Pengembangan diri itu penting supaya kalian bisa melatih skill kalian seperti apa. Contoh, mungkin kamu mau masuk di bidang seperti kayak bidang-bidang biologi ya. Di biologi itu sendiri pengembangannya banyak. Nggak hanya bicara tentang bioinformatika, ada biomedical, ada bioteknologi. Itu macamnya banyak. Dan sekarang pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Apalagi pada masa-masa seperti ini. Ya, jadi itu sangat dibutuhkan sekali pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, tolong mulai belajar untuk mencari tahu pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan di dalam pekerjaanmu seperti apa. Pengembangan keilmuannya seperti apa. Akuntansi itu nggak hanya bicara pembukuan, setelah itu selesai. Kalau tahun lalu mungkin zaman-zaman sebelum ada komputer mungkin kita hitung ya. Tapi sekarang sudah menggunakan aplikasi. Mau nggak mau semua akuntansi harus belajar menggunakan aplikasi dalam bidang akuntansi. Dan itu sudah ada pelatihannya. Bidang kedokteran pun sama. Semua profesi itu selalu ada pengembangan dirinya sendiri. Ada pelatihan-pelatihannya. Nah, tapi kalau kalian sendiri gimana? Kalau kalian ini belum masuk di bidang itu ya, kan kalian mau mengambil jurusan, apa yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan itu? Kalau kalian mau masuk jurusan di bidang, contoh, kalian di bidang fashion design. Fashion design itu fashion design atau desainer ilustrasi atau apapun itu ya. Kalian harus tahu apa? Kalian harus tahu tools-nya apa aja. Biasanya mereka sudah menggunakan apa? Menggunakan aplikasi. Jadi ada beberapa perangkat aplikasi menggambar. Kamu harus familiar dengan aplikasi itu. Kamu harus tahu biasanya yang digunakan apa untuk menggambar. Paling enggak ketika kamu sudah masuk di dalamnya, kamu udah enggak kaget dengan segala hal. Karena biasanya pengembangannya akan cepat. Jadi mungkin kamu belajar tahun ini mungkin dengan Adobe yang berbeda ya, Adobe 1 contoh aja, Adobe 1. Habis itu tahun selanjutnya kamu udah masuk di sana, ketika kamu lulus, Adobe-nya udah berbeda lagi. Mau nggak mau kamu akan ngikutin terus-menerus gitu loh. Makanya kenapa harus diikutin. Jadi kalau kamu suka, mungkin contoh yang lain, kamu suka masak, ya kamu harus tahu cara masak yang lainnya. Contoh masak apa? Baking. Yang lainnya juga apapun itu. Ikuti semua pelatihannya. Kamu bisa ngambil kursus-kursus yang di bidang seperti itu. Kalau kamu suka make up, kamu bisa ngambil di bidang make up. Yang mau tertarik profesi seperti itu. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi pengembangan ini penting. Pengembangan ini penting. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Internship sama volunteering. Kenapa ini penting?
di eksplorasi. Eksplorasi ini bicara tentang bagaimana kamu paham tentang karir kamu dan jurusan kamu apa. Jadi kenapa ada tahapan internship sama volunteering? Supaya kamu mendapatkan bekal pengalaman, bekal skill, dan network yang dibutuhkan nanti ke depan seperti apa. Paling nggak ketika kamu sudah magang, kamu punya teman-teman di dalam pekerjaan tersebut, kamu bisa tahu, cari tahu nanti kamu bekerja itu seperti apa. Oke ya, akan sangat berbeda ketika kamu sudah punya pengalaman, punya skill dan network dengan orang-orang yang misalnya nggak punya pengalaman seperti itu, pengalaman magang atau internship. Nggak akan berbeda sekali dalam proses menangkap pengetahuan perkuliahan ke depan. Oke ya, saya berharap ketika kalian ada waktu, contoh mungkin kalian libur panjang, saya ingin kalian terjun, mungkin ngobrol sama orang tua kalian untuk bicara tentang internship. Kalian bisa magang di pekerjaan di mana yang kalian tertarik. Kalau kamu tertarik di bidang misalnya IT, kamu cari tahu bidang-bidang tersebut. Mungkin ayahmu atau mamamu punya kenalan di bidang IT, kamu bisa masuk di sana. Ya, kayak kamu bisa magang di sana, bisa bekerja di sana. Ataupun kalau seandainya kalau nggak pernah punya pengalaman seperti itu, nggak apa ya, misalnya pekerjaannya berbeda, kamu bekerja sukarela yang berbeda, nggak cocok dengan bidang profesi yang kamu ingini atau geluti seperti apa, ya nggak apa-apa. Paling nggak kamu punya pengalaman berharga bekerja itu seperti apa. Attitude kamu itu bekerja itu akan berubah. Cara ngomongmu berubah. Cara komunikasimu berubah. Cara kamu memperlakukan orang berubah. Cara kamu mengerjakan tugas akan berubah. Oke ya. Paling tidak mulai belajar di tahapan ini. Tahapan ini sangat penting dan hampir hilang. Dan saya berharap kalian mulai memandang waktu kalian berharga. Daripada kalian keluar untuk jalan-jalan, kalian mulai pikirkan untuk bisa melakukan pekerjaan sukarela di mana. Ataupun kamu magang di mana. Coba pikirkan itu. Oke. Selanjutnya kita masuk, kalau sudah semuanya tersebut, sudah eksplorasi karir, sudah self assessment ya, kita akan masuk tahapan yang paling terakhir. Tahapannya apa? Action itu yang tadi saya ngomong, ada decision making, ada bicara pengambilan keputusan, ada job search lagi, ada pencarian pekerjaan lagi, ada resume preparation, ada networking, ada interviewing lagi. Loh, kenapa kok masih masuk beberapa yang bidang ini? Nanti saya jelaskan lagi ya, oke ya. Kita masuk ke bidang yang ini. Decision making. Nah, dalam proses ini kalian wajib mengambil keputusan. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau kamu sudah tahu, kamu sudah riset tentang jurusan kamu apa, riset tentang karir kamu apa, kamu sudah tahu tentang dirimu, kamu bisa mencari alternatif-alternatif. Kamu akan tahu pilihan-pilihan jurusan kamu seperti apa. Nah, mulai kamu pilah-pilah keputusannya. Oke, kira-kira yang sesuai dengan dirimu yang mana? Nanti akan ada beberapa alternatif. Nah, alternatif yang baik seperti apa, Miss, cara ngambilnya? Ya, alternatif yang nggak akan menimbulkan permasalahan ke depan. Itu otomatis. Pengambilan keputusan seperti itu. Jadi kalau kamu mengambil keputusan, cari yang sangat minim resiko. Kalau mamanya saya mau ngambil resiko, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Resiko itu maksudnya gini, resiko itu kamu tahu kamu nggak akan gonta-ganti pekerjaan. Nggak akan ganti-ganti pekerjaan. Kamu akan nyaman di jurusan tersebut. Kamu menikmati jurusan tersebut. Kamu akan bertahan lama di dalam pekerjaan tersebut. Itu yang paling penting. Kamu bisa bahagia, itu yang paling penting. Supaya kamu mengalami hal itu semuanya. Makanya itu, mulai pilih, kalau kamu sudah tahu, dapat informasi banyak, mulai cari tahu dengan cermat dan teliti. Kalau mamanya bingung, kamu bisa ngomong dengan orang tuamu. Jurusannya seperti apa? Kayak jurusannya seperti apa? Kamu punya keputusan, kamu sudah tahu bakatmu seperti apa, kamu sudah tahu dirimu seperti apa, sudah tahu jurusanmu seperti apa, karirmu seperti apa, kamu bisa ngomong sama orang tuamu. Oke? Kalau sudah selesai, kamu bisa ngomong juga sama saya, seorang konselor. Oke ya. Lalu mulai buat keputusan-keputusan.
alternatifnya. Setiap pengambilan keputusan itu selalu ada plus dan minus di dalam pengambilan keputusan masing-masing, di dalam alternatif masing-masing. Semakin besar banyak keputusan positif, misalnya dampak positif di dalamnya, di situ kamu bisa mengambil keputusan di sana. Jadi kalau di dalam umumnya contoh A sama B, jurusan A itu mungkin jurusan kedokteran, B-nya jurusan psikologi. A-nya lebih banyak atau B-nya yang lebih banyak? A-nya lebih banyak positifnya atau B-nya yang lebih banyak positifnya? Kalau mamanya B yang lebih banyak positifnya, jadi kamu ngambil yang B. Oke ya, cukup jelas ya pengambilan keputusan ya. Jadi tolong mulai cari tahu sebelum kamu di dalam pengambilan keputusan. Oke, supaya kamu nggak salah. Kalau kamu masuk jurusan, kamu salah, itu menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Orang tuamu sudah mengambil keputusan, kamu udah bayar banyak. Terus kamu udah masuk di sana, ternyata nilaimu nggak maksimal. Buang waktu akhirnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah pencarian pekerjaan lagi. Kenapa kok butuh mencari pekerjaan lagi? Karena di dalam pengambilan keputusan ini, ketika nanti kamu mungkin sudah selesai, ya, kamu sudah tahu jurusan kamu apa, kamu harus tahu, kamu nanti bekerja di bidang apa, seperti apa, kamu mau jadi profesi seperti apa, profesinya di mana, kerja di mana, atau mau usaha sendiri, kamu harus cari tahu mulai sekarang, di-planningkan lagi. Oke ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan resume preparation. Resume preparation atau bicara tentang CV. Kalau saya selalu katakan dulu, ada beberapa anak yang saya katakan, saya kasih tahu, tolong dipersiapkan portfolionya. Portfolio itu apa sih? Portfolio itu bicara tentang bagaimana kamu presentasikan dirimu, CV kamu, hasil karya kamu seperti apa. Oke ya, di dalam data diri kamu, di CV kamu itu selain bicara tentang identitasmu, yang pertama itu wajib identitas, lalu yang kedua ada pengalaman pendidikan. Jangan sampai pengalaman pendidikan ditulis misalnya ada beberapa pengalaman pendidikan gagal, pengalaman pendidikan di bidang ini gagal. Itu sangat kurang baik nantinya tentunya ketika kamu mencari pekerjaan. Ya, Miss, tapi kan ada orang-orang yang gagal berhasil. Ya, ada beberapa orang-orang yang gagal berhasil, tetapi dia punya konsisten. Apakah kalian konsisten? Itu pertanyaannya. Ya, apakah kalian konsisten dan kalian benar-benar usaha seperti itu? Steve Jobs, terus Bill Gates, itu orang-orang yang konsisten di bidangnya, dia tahu passionnya seperti apa. Nah, kamu tahu nggak passionmu seperti apa? Kamu tahu nggak bakatmu seperti apa? Mereka tahu semua itu. Jadi mereka tahu jalannya mereka. Oke, kalau kamu tahu jalanmu seperti apa, kamu nggak usah bingung. Masalahnya banyak orang yang merasa tahu jalannya, tetapi kenyataannya nggak tahu jalannya. Akhirnya sudah masuk salah jurusan. Oke ya. Nah, ketika ngambil membuat CV, lalu ada pengalaman pendidikan, setelah itu ada pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini penting. Biasanya ada beberapa anak nggak terlalu senang berorganisasi. Saya katakan mulai sekarang kalian harus mulai mengubah diri kalian. Kenapa? Organisasi itu bicara tentang kerjasama. Organisasi itu bicara tentang sosialisasimu. Bagaimana kamu peduli dengan orang lain di sekitar kamu. Ya, itu bicara hal itu banyak hal. Bicara pengembangan diri juga. Kamu nanti akan dicari tahu, kamu di panitia apa yang sudah kamu lakukan, proyek seperti apa, di situ nanti. Karena saya punya pengalaman di dalam HRD, saya tahu biasanya. Makanya saya selalu akan tanya, kalau di organisasi seperti apa pekerjaannya? Loh Miss, kalau saya nggak punya pengalaman organisasi seperti apa? Makanya ada internship. Kamu tulis internshipmu di mana? Volunteeringmu di mana? Pekerjaan sukarelamu di mana? Lakukan itu. Gitu loh. Paling tidak kalau kamu nggak ada di organisasi, mungkin nggak kepilih di OSIS seperti itu ya ceritanya, tapi ada internship, ada volunteeringnya di mana, magang di mana. Nah itu penting.
Itu ya. Lalu kalau sudah di pengalaman organisasi ada pengalaman berprestasi. Nah, kalau pengalaman berprestasi itu seperti apa? Pengalaman berprestasi itu bicara tentang sejauh ini kamu sudah ada pencapaian seperti apa. Nah, itu penting juga. Supaya kita bisa tahu peakmu seperti apa. Misalnya puncak potensi kamu itu di mana. Oke. Lalu setelah pengalaman organisasi ada pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi yang saya katakan tadi workshop-workshop yang kamu ikuti, kamu tulis semuanya di sana. Pelatihan-pelatihan yang sudah kamu ikuti, dari tahun kemana ke tahun berapa, itu ditulis semuanya. Lalu ada skill. Skill ini biasanya jarang ditulis, tetapi ini banyak karyawan-karyawan itu menulis hanya pengalaman pendidikan semuanya itu, tapi kadang-kadang dilewatkan skillnya. Nah, skill ini penting ditulis dan deskripsikan dengan jelas. Jadi kita tahu dan kita bisa membedakan antara kandidat satu dengan kandidat kedua dengan kandidat ketiga. Oke? Oke, jelas ya? Jelas ya? Oke, jadi di situ ya yang paling penting. Nah, nanti dari semuanya itu kalian bisa membuat desain yang menarik. Jadi nggak hanya sekedar desainnya CV-nya aja gitu, tapi buatlah yang semenarik mungkin. Bagaimana kamu mempresentasikan dirimu, menghargai dirimu itu penting. Jadi resume preparation itu bicara bagaimana kamu menghargai dirimu. Oke ya? Itu poinnya. Lalu selanjutnya ada bagian networking. Networking itu penting sekali ketika kamu nanti dalam pekerjaan, di dalam sebuah profesi. Semua mengatakan setuju ya, yang ini ya. Makanya itu, jadi yang mungkin nggak punya teman banyak, mulailah belajar untuk berteman. Mulailah terbuka untuk orang lain. Belajarlah bekerja sama dengan orang lain. Supaya apa? Supaya bisa menjalin hubungan lebih baik. Nanti ke depannya mungkin kamu butuh sesuatu atau mau menjalin bisnis. Karena kamu punya hubungan yang baik, jadi lebih enak. Oke ya? Ini cukup jelas sekali semuanya setuju dengan hal ini. Oke, lalu belajar yang lain lagi, kamu perlu mengembangkan diri di dalam kemampuan interview. Kalau yang di awal adalah menggali mencari tahu untuk jurusan, mencari tahu tentang informasi. Kalau yang ini enggak, belajarlah menjawab dengan baik. Ketika kamu nanti mengambil jurusan atau nanti mengaplikasikan beasiswa ya, mau masuk beasiswa, biasanya ada sesi-sesi interview. Nah, kalau sesi interview ini wajib kamu bisa menjawab dengan baik gitu. Jadi, tolong usahakan melatih dirimu di dalam komunikasi. Melatih dirimu mempresentasikan sesuatu, latih banyak hal dari apa yang kamu miliki. Jadi, di situ nanti akan banyak hal ya. Makanya nanti di interview itu biasanya akan ada banyak pertanyaan dari seorang HRD seperti saya ini akan bertanya banyak hal, mulai dari pengalaman organisasi, skillmu dan banyak hal. Oke ya. Intinya adalah di dalam career planning ini cari tahu kemampuan kamu, cari tahu jurusan kamu, karir kamu seperti apa, lalu kembangkan dirimu dengan baik dari soft skillmu yang kamu mungkin lemah, kembangkan semuanya itu. Hard skill itu bicara tentang teknikal. Kalau kamu nggak bisa desain ya belajar desain. Kamu mau masuk desain loh ya, asal mau masuk desain. Kalau kamu nggak bisa masak ya belajarlah memasak. Memang kalau mau masuk jurusan masak. Kalau semuanya itu salah satu bentuk teknikal. Nah, kalau hybrid skill itu berbeda. Hybrid skill itu kemampuan antara hard skill, soft skill dikembangkan dengan teknologi. Nah, itu yang perlu dimiliki. Dan itu banyak kemampuan-kemampuan hybrid yang perlu kalian miliki. Karena nanti di era kamu itu tantangannya jauh lebih banyak. Sekarang aja kita sudah mulai mengalami pergeseran. Semua orang dituntut untuk belajar teknologi dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, kayak jadi tolong kembangkan banyak hal yang kamu miliki. Oke. Itu yang tadi dari saya. Jadi ada 3 tahapan kesimpulannya ya. Kesimpulannya ada 3 tahapan untuk
career planning. Yang pertama adalah self assessment, lalu eksplorasi diri, lalu ada tahapan terakhir adalah action. Self assessment itu menyangkut pada kemampuan kamu menilai diri kamu melalui interest kamu, skill kamu, lalu ada personality kamu, ada value kamu, dan lifestyle kamu, serta strength kamu. Nah, tolong mulai dicermati asesmen kalian apa, kemampuan menilai diri kalian seperti apa. Oke, lalu ada eksplorasi. Tahapan kedua yang tadi eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu bicara apa tadi? Bicara tentang kamu mengetahui, mencari tahu informasi pekerjaan atau jurusan kamu. Lalu ada kemampuan untuk melihat prospek jurusannya seperti apa. Job search resources. Oke ya. Lalu ada volunteering, internship, dan ada workshop sama conference. Nah, cari tahu, mulai kembangkan, mulai ikut semuanya. Ya, pelatihan itu bukan hanya bicara tentang workshop, itu bukan hanya bicara tentang pelatihan, tapi kamu ikut lomba-lomba, ikut kegiatan yang mengasah dirimu, skill kamu, itu termasuk di dalam workshop and conference. Jadi pelatihan. Kan otomatis kamu dilatih sama guru-gurumu supaya kamu dapat mempresentasikan sesuatu, itu dilatih di sana. Oke. Lalu yang terakhir tahapannya yang tadi action. Action itu ada kemampuan mengambil keputusan, decision making, terus ada apa? Resume preparation, lalu ada lagi apa? Job search, dan terakhir interviewing. Oke ya, cukup jelas semuanya ya. Jadi itu tahapannya di dalam career planning. Nah, nanti nextnya Miss Nat akan kasih sebuah video terkait dengan eksplorasi karir kalian. Jadi kalian mungkin tadi bingung, ada beberapa anak yang mungkin bingung dengan karir klasternya seperti apa, lalu jurusannya seperti apa. Nanti Miss akan kasih secara bertahap ya. Miss akan buat video-video ini akan secara bertahap tentang jurusan-jurusan tersebut melalui karir klasternya dan profesinya seperti apa. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Miss terkait pertanyaan mungkin kamu, Miss, bakat dan minat itu seperti apa membedakannya. Terus bakat yang baik itu seperti apa atau semuanya? Silakan pertanyakan. Silakan tanyakan kepada saya. Saya nanti akan kasih jawaban melalui link saya ya. Saya akan kasih linknya. Kamu bisa tanya di sana ya. Oke. Lalu di akhir sesi kita ada istilah namanya ikigai, anak-anak. Ikigai itu apa? Ikigai itu adalah, kalau di Jepang itu bahasanya konsep untuk reason for being, menjadi manusia, sesuatu ya, menjadi sesuatu gitu loh, alasan. Tapi di dalamnya itu adalah ada konsep kebahagiaan. Kebahagiaan ini didapatkan dari mana? Dari kamu sendiri. Ketika kamu tahu apa yang kamu sukai, ketika kamu tahu apa kamu baik di dalam hal apa, di skill yang mana, ketika kamu tahu kamu memiliki tujuan hidup seperti apa, kamu tahu value-mu seperti apa, dan kamu tahu kamu mau menjadi apa, kamu akan menemukan ikigai. Jadi segala hal yang kita kerjakan itu kalau didasarkan rasa cinta, kebahagiaan, itu akan bisa menolong kita menjadi manusia seutuhnya. Itu konsep ikigai. Oke ya. Jadi demikian sesi saya tentang career planning. Jadi nextnya akan ada video-video selanjutnya. Jadi untuk beberapa anak yang bingung tentang karirnya bisa bertanya ke Miss Nat langsung. Miss Nat akan kasih linknya supaya bisa bertanya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa dan kita akan ketemu di video selanjutnya. See you.